Shalom semua. Shalom semua. Saudara yang ada di Zoom maupun yang di radio. Kita mulai ya. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih kasih-Mu, hidup-Mu berlimpah di dalam hidup kami, yang menarik kami untuk kami mau tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami berkumpul bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Kami membawa seluruh hidup kami, seluruh hati kami untuk kami persembahkan sebagai penyembahan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, katakan betapa ku mencintai, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa kami menyadari Tuhan, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa kami menyadari Tuhan, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi
mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Ajar kami mengerti kasih-Mu yang selalu memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang mulia. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kau yang membentuk hati kami, Kau yang mengubah hidup kami, seperti air yang mengalir membersihkan hidup kami, mentahirkan hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Haleluya. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Ku datang padamu, datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Sekali lagi katakan, ku datang padamu. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, seluruh bumi mengakui Engkaulah Tuhan, Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Semua yang Kau ciptakan di seluruh alam semesta tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu berlimpah dalam kami. Haleluya, amin. Cerahnya mentari pagi, namun tak lama kan pergi. Indah bulan di malam hari, itu pun cepat dan segala yang ada padaku, segala yang ada padaku tak bertahan sepanjang waktu. Di dunia yang penuh warna, tapi pada saatnya tak satu pun yang abadi. Semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada benda. Kita dengarkan pujian dari awal. Namun tak lama kan pergi. Indah bulan di malam hari, itu pun cepat berganti. Tidak ada yang kekal dalam yang ada di dunia ini Tuhan. Di dunia yang penuh warna, tak mudah pada saatnya, tak satu pun yang abadi. semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada tak satu pun yang abadi. Semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada tak satu pun yang abadi. Semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada bertepi. Haleluya. Banyak yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhan. Banyaklah
kasih-Mu. Ajarkan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya amin ya Tuhan. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajarkan mulialah nama-Mu, yes, tiada Allah yang seperti-Mu. Syukur buat karya-Mu atas hidup kami Tuhan. Allah yang luar biasa. Terima kasih. Hitung berkat kasih-Mu. Ajarkan mulialah nama-Mu. Sekali lagi katakan, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajarkan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya. Sekali lagi katakan, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Banyaklah perbuatan yang Kau kerjakan atas hidup kami Tuhan. Tepat. Engkaulah yang mengerjakan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang Kau rancangkan atas hidup kami. Terima kasih. Terima kasih buat pekerjaan-Mu atas hidup kami. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin. Bagaimana katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena sekali lagi katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku tak melihat Dia jadikan
renungkan pujian ini dari awal. Katakan tak selalu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena sekali lagi katakan tak selalu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah yang Pujilah Engkau, menjadikannya. Haleluya. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Kembali kami bersekutu malam hari ini Tuhan. Firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan. Engkau singkapkan kepada kami apa yang Engkau ingin kami ketahui. Kami bersyukur Engkau sangat mengasihi kami. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Satu, dua, tiga. Sudah.
Oh, si Jelita belum bergaya katanya. Mana si Jelita? Wah, keren bah topinya bah. Tapi barunya itu. Oke, baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat malam. Haleluya. Oke ya. Baik, mari kita. Apa itu? Cek satu. Oke. Baik. Cek satu. Cek satu. Cek satu. Satu dua. Cek. Cek. Cek satu. Cek satu dua. Dicoba. Baik, itu kan ya. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Oke, baik. Tadi pagi itu ya, masuk ke dalam zaman firman, zaman kerajaan 1000 tahun adalah pekerjaan yang sedang digenapkan sekarang. Ya. Mulai sekarang terapkanlah keterlibatan dalam persekutuan tentang firman Tuhan. Hanya dengan makan dan minum serta mengalami firman Tuhan, engkau akan sanggup hidup dalam firman Tuhan. Jadi kalau dikatakan engkau akan sanggup, gitu ya, sudah perhatikan ya, engkau akan sanggup ini. Berarti saudara, untuk mengalami firman Tuhan, untuk hidup dalam firman Tuhan, itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Ya, jadi ini bukan masalah apa ya. Jadi masuk ke dalam kerajaannya itu bukan seperti bayangan kita dulu kan. Kalau dulu kan yang penting percaya sama Tuhan gitu. Nanti di ending hidupnya dia sudah minta ampun semua, terus sudah masuk surga gitu. Karena sudah percaya sama Tuhan. Dosa kita sudah diampuni sekali. Tidak begitu ya. Jadi harus melewati yang namanya penghakiman gitu. Penghakiman itulah yang kita alami di akhir zaman daripada hidup kita gitu. Jadi setiap kita harus mengalami akhir zamannya kita gitu. Nah, masalahnya kapan kita mengakhirinya? Kalau nanti pada saat kita nggak punya kekuatan lagi, maka ya kita seperti ditarik dari dalam api gitu. Ya. Nah, jadi kita tidak akan mengalami kerajaan 1000 tahun. Nah, jadi kan dikatakan kalau saudara lihat kan tidak semua bisa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun itu. Gitu kan? Nah, jadi sekarang ketika kita itu menerapkan, ketika kita terapkan keterlibatan dalam persekutuan tentang firman Tuhan, gitu. Jadi hanya dengan makan dan minum serta mengalami firman Tuhan, engkau akan sanggup hidup dalam firman Tuhan. Jadi standarnya nanti standar hidup manusia, ya, standar hidup manusia itu adalah firman Tuhan gitu. Bukan seperti sekarang saudara, semua kan dalam imajinasi manusia.
sistem dunia ini gitu. Jadi nanti orang akan tercengang, para pengajar-pengajar yang hebat-hebat gitu kan. Menurut mereka sih hebat sih. Karena pikirnya kalau mereka punya banyak pengertian gitu kan. Mereka pikir mereka akan masuk ke dalam kerajaan sorga gitu. Jadi setelah melihat realita ini gitu ya, realita daripada firman Tuhan ini, maka tentu tidak semua orang bisa memasukinya gitu. Tidak sanggup hidup dalam firman Tuhan itu gitu. Hanya orang yang mau memulainya gitu. Jadi dalam hal ini doktrin-doktrin ya tidak digunakan, tidak diperlukan lagi gitu. Malah masalah menyebut nama Yesus, nama ini nggak begitu diprioritaskan lagi gitu. Apalagi selanjutnya sekarang kita sedang memasuki nama yang baru gitu. Dan pekerjaannya pun baru. Jadi kalau orang hanya di pekerjaan yang pertama dan pekerjaan yang kedua, nggak bisa diselamatkan gitu. Itu artinya ya, memang anugerah semua. Tapi kita mesti punya iman dan melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak melakukan, tidak menerapkan, itu seluruh perjalanan kita itu ibarat kita yang sedang membangun rumah. Dikatakan kan? Kalau tidak diterapkan, itu kita akan bangun rumah yang kalau ini datang badai langsung runtuh gitu. Ketika lewat ujian langsung runtuh gitu. Nah, jadi perhatikan di situ baik-baik gitu. Jadi jangan lagi sama dengan dunia ini. Mulai harus berubah. Kalau engkau mau melihat air matamu dihapus, kalau engkau mau melihat kebahagiaan di masa depan, kan kita kan semua hidup kita kan bukan hanya di sini. Oh, saudara bisa melihat sepertinya orang berhasil sekarang bahagia gitu kan. Mungkin di medsos gitu kan. Wah, keren sekali, jalan-jalan kemana-mana gitu kan. Pakai pasangan, pakai baju pasangan lagi gitu kan. Semana anak nampaknya. Itu tampilan luar, saudara. Ya, tampilan yang sesungguhnya orang itu yang tahu kan. Dan waktu akan berjalan terus gitu. Ya, waktu akan berjalan terus gitu. Disinilah sebetulnya apa ya, orang akan terkejut gitu. Sehingga orang pengen mati aja gitu loh, sama seperti Ayub. Udahlah, untuk apa aku dilahirkan gitu, lebih baiklah nggak ada eh, nggak ada disebutkan tentang namaku gitu. Lebih baiklah aku ah, tidak dilahirkan ke dunia ini gitu. Dia pengen kembali ke rahim ibunya gitu. Biarlah berita tentang kelahiranku, tentang sukacita ketika ada yang mengandung aku, biarlah itu tidak disebutkan gitu. Ya, karena apa? Tidak punya hidup, tidak punya semangat lagi untuk melanjutkan, tidak punya ini loh saudara, tidak punya semangat lagi untuk hidup gitu loh. Nggak ada pengharapan gitu loh. Jadi ketika memanggil Tuhan gitu, nggak ada, karena guru-guru mereka pun punya pengalaman yang sama gitu. Para pendeta pun nggak bisa menunjukkan kepada mereka gitu loh, Tuhan itu gitu. Mereka pun sama, mati juga. Dan banyak mati tanpa pengharapan. Oh, mereka bisa bilang Yesuslah pengharapan. Oke lah. Tapi apakah benar demikian? Belum tentu.
Kalau mereka hanya bisa menerangkan, oh kita akan memasuki kerajaan 1000 tahun. Aduh, anak kecil pun tahu. Oh bisa, nggak perlu seorang menjadi Kristen. Orang agama lain bisa menjelaskan semua itu detail gitu. Tapi apakah mereka bisa memasukinya? Belum tentu kan? Lalu mereka bilang, oh nanti Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Di awan-awan. Itu semua ambiar gitu. Hilang semua. Ada lagi. Karena tidak pernah hidup seperti yang dikatakan oleh Tuhan gitu. Iya. Mereka menolak untuk derita. Menolak untuk benar-benar bergantung kepada Tuhan gitu. Tetap gitu maksudnya berusaha menjaga bagaimana supaya tetap survive. Iman sih iman, tapi ya kita mesti bekerja. Betul. Tapi setiap kita mesti melewati masa di mana nggak ada lagi yang bisa kita andalkan dalam hidup kita ini. Jadi kalau saudara sudah mulai mengalaminya, bersukacitalah gitu. Ya, karena Tuhan sudah mendapatkan engkau atau sudah mulai mendapatkan engkau. Ini sangat penting, saudara. Jadi, nikmatilah setiap kehidupan yang kau jalani. Ya kan? Setiap hari kita mungkin kalau yang di jalan, ya hidup di jalan gitu ya. Kalau kami kan kayak hidup di jalan juga gitu. Pagi terus gitu kan. Baik kalau macet gitu, saudara. Pagi-pagi. Bawa 2 lagi, saudara. Bawa 1 masih ringan, saudara. Hampir tiap hari menghadapi ini ya, dibuat terkejut gitu, tiba-tiba gitu kan, kita sudah jalan gitu, orang itu nggak boleh lihat ruang kosong dikit pun gitu. Tiap hari kita lihat gitu, udah pagi macet, sore juga macet gitu kan. Kalau kita terus melewati menjalan-jalan seperti itu, kalau kita tidak apa ya, kalau kita tidak menyadari kalau segala sesuatu rutinitas itu tidak ada yang kebetulan, maka kita itu mengalami hidup yang sangat membosankan gitu. Semua punya masalah gitu. Kita pikir, oh punya mobil lah gitu. Enggak juga, macet juga. Yang punya mobil bisa, aduh enaknya naik motor ya. Itu juga. Karena bisa siu-siu, bisa nyelip-nyelip gitu. Apalagi kalau sudah motor lambat gitu kan, aduh. Nah, jadi apa saja yang kita jalani gitu, ketika kita itu bisa, kita punya hidup gitu ya. Kita menerapkan firman Tuhan, kita makan dan minum firman Tuhan. Ada sesuatu yang kita ingat. Oh, bisa menikmati perjalanan itu, saudara. Sekalipun jalan yang kita lewati itu sama. Sama aja jalan yang kita lewati itu. Tetapi dengan sikap hati yang bersuka cita di dalam. Wah, rasanya tahu nggak? Semua itu menjadi tertib gitu. Iya. Oh, sekarang cuman ke legenda, saudara. Dulu, Keisha ini, aduh. Jadi sekarang kalau misalnya lagi pergi ke sana gitu, lihat, aduh, kok bisa ya Tuhan? Lewat 2 tahunnya, ngantar pulang pergi gitu. Ya kan 1 tahun kan enggak ini. Waduh, bisa lewat ya. Kamu turun di sini ya nak, kalau bilang sama Ibrahim. Wah nggak mau, nggak mau. Padahal sudah saya harus kejar gitu, harus sering bertengkar dulu saudara.
emosi terus gitu. Dulu saudara, bahagia itu sederhana. Apa bahagianya? Tidak bertengkar sama anak saya. Itu bahagianya. Karena kan kalau sudah terlambat di sana, aduh. Pernah sekali kan terlambat ya. Haleluya, saudara. Jadi kalau sudah lewat itu dengan sekarang gitu ya. Kadang-kadang saya nggak ngantar ke dalam, saudara. Saya turun di samping gitu kan. Saya turun di depan itu aja. Saya pernah bilang sama mereka gitu. Dulu tahu nggak, Brian tuh paling sering turun di sini loh. Kalian nggak pernah loh turun di sini loh. Kadang masih turun di atas itu, saudara. Belum lagi kalau hujan, saudara. Kalau hujan dia harus tunggu di halte yang legenda itu. Jadi saya mengantar dulu Keisha ke ini kan, ke bandara kan. Aduh gitu, balik lagi. Saudara, setiap hari saudara, kita masih menghadapi hal yang sama. Tetapi yang berubah adalah kita mulai berlatih makan dan minum firman. Karena kalau engkau tidak makan dan minum firman Tuhan dan menerapkannya, engkau tidak akan sanggup menjalani kehidupan. Hidup dalam firman Tuhan gitu. Ini zaman. Sorga itu ini loh, kira-kira kayak gitu loh. Jadi berhenti, udah nggak usah pikirkan konsep sorga yang dulu lagi. Betul kan? Di dalam kita kan, perhatikan nanti saudara. Ketika engkau bisa menjaga dirimu dengan penuh damai sejahtera, maka akan mengalir aliran-aliran sungai. Damai sejahteramu, sukacitamu, hidupmu. Gitu. Nanti saudara akan lihat, engkau sudah terus mengalirkan hidup gitu ya. Karena kan itu Tuhan. Yang mengalirkan hidup itu Tuhan loh. Kan ini zaman di mana Tuhan berinkarnasi. Di mana dia berinkarnasi? Apa itu inkarnasi? Kan saudara sudah mulai paham. Kan firman Tuhan yang dimasukkan ke dalam dirimu. Engkau percayai, engkau makan, engkau minum. Dan engkau akan melihat hidupnya Tuhan itu mengalir dalam dirimu. Tahu nggak? Mungkin orang pikir engkau sama, biasa. Kadang kan orang mengukur, aku lebih hebat dari dia. Apalagi kalau punya jabatan gitu kan. Mungkin kalau dia itu supervisor, menganggap operatornya itu lebih rendah dari dia, suka-sukanya dia gitu kan. Padahal dia sudah salah gitu kan. Ketika kita itu punya firman, saudara akan lihat bagaimana Tuhan itu yang engkau hidupi akan menghukum orang-orang fasik. Ya. Saudara akan lihat dalam hidupmu. Ketika engkau membuat Tuhan itu berdaulat dalam hidupmu, maka sekelilingmu juga harus tunduk kepada Tuhan yang berdaulat dalam dirimu. Ya, lihatlah. Perhatikanlah pekerjaan Tuhan. Makanya saudara, Tuhan itu selalu ngajarin kita. Udah, masa terlalu pusing ya di sini. Kamu lihat nanti. Jadi mereka itu semua orang-orang jahat itu akan menderita. Iya.
Karena mereka tidak tahu. Mereka mencoba licik gitu. Iya. Itu akan membuat mereka rasanya itu, wah. Karena apa? Sudah terbiasa menyanjung. Menyanjung manusia yang lain. Oh, dia baik, dia hebat. Orang itu pun tersanjung terus. Apa yang terjadi berikutnya? Lihat bagaimana Tuhan membalikkan situasinya. Tahu karena apa? Itu karena ada orang yang menerima hidupnya Tuhan. Tanda daripada kehidupan Tuhan itu, atau Tuhan itu mulai menampakkan diri, mulai menyatakan dirinya, ada kegoncangan di mana-mana. Ya. Tetapi engkau akan melihat dirimu tidak tergoncang. Maka hidupilah firman Tuhan. Jangan takut. Hidup ini sementara. Maksudnya hidup di dunia ini sementara. Sangat singkat, saudara. Mau orang hidup 100 tahun, yang paling lama orang hidup berapa sih? Kebanggaannya itu kesukaran dan penderitaan. Yang paling tragis itu kayak gini, saudara. Dia sudah mati-matian kerja. Karena dia bayangkan, oh nanti aku tidak perlu lagi capek-capek di masa tua. Oke, diizinkan, dapat. Lagi dia merenung gitu, dia udah dapat gitu kan. Lalu dia pikirkan, ada teman-temannya yang sudah pada mati gitu kan. Tiba-tiba dia merenung, kalau nanti aku mati, kemana semua ini? Abraham kan gitu kan. Sehingga dia berkeluh kesah sama Tuhan kan. Untuk apa semua ini yang kau berikan sama aku Tuhan? Sementara aku gak punya keturunan. Nanti hambaku ini nanti yang akan itu. Tapi karena Tuhan sudah berjanji sama dia. Tidak. Itu dipegang sama dia, saudara. Walaupun dia sudah sangat tua dan istrinya sudah sangat tua juga. Terhadap janji Tuhan, dia tidak ragu, saudara. Maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Ya, kayak nggak terjadi apa-apa dalam hidup saudara. Tapi kalau menurut saya sudah banyak sekali yang terjadi. Apalagi selama 3 tahun terakhir ini sudah banyak sekali yang terjadi. Ya, saya kagum dengan itu semua. Tapi tahukah saudara, itu belum seberapa. Tenang saja. Belum seberapa. Satu hal pegang, jangan pernah takut berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Percayalah, engkau biji mata Tuhan. Selama engkau mau percaya sama dia. Ya, memang Tuhan itu strateginya dialah menyembunyikan diri terhadap engkau. Sekalipun engkau tidak melihat dia dalam banyak hal gitu. Dari tadi kan, tak selalu Tuhan menjawab doa. Gitu ya. Ya. Tapi menurut firman Tuhan adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Gitu. Oh, bagi murid-murid saudara itu satu membuat mereka itu kayak apa ya?
Mereka sangat sedih sekali, saudara. Karena apa? Mereka membayangkan kehidupan tanpa Tuhan, mereka sudah sangat senang gitu. Jadi pas pada saat Tuhan itu mau pergi itu ya, mereka ingat kenangan-kenangan bersama dengan Tuhan itu loh, saudara. Wah, rame-rame pergi kemana, KKR sama Tuhan kan. Wah, tiap hari dia mujizat. Yesus berjalan di atas air lah. Wah, banyak sekali, saudara. Itu sungguh sangat ini, saudara. Dan mereka sudah menjalani kehidupan itu selama 3 tahunan gitu. Sangat indah gitu. Sulit untuk dilupakan gitu. Kenangan bersama dengan Tuhan. Tapi tahukah saudara, akhirnya masing-masing kan mereka itu pencar gitu. Mungkin para pendoa-pendoa juga dulu gitu, saudara ya. Iya, saudara, saya itu memang apa ya, mengenal banyak para pendoa itu yang kalau menurut saya dulu ya, tulus-tulus gitu ya. Iya. Senang bersama dengan orang-orang ini gitu dulu ya. Maksudnya itu karena dari awal memang mengikuti ya. Memang setelah itu kan banyak di antara mereka yang ada yang jadi gembala lah, ada yang jadi ini gitu ya. Tapi ada banyak para pendoa itu yang mungkin terpencar kemana-mana gitu ya. Walaupun mungkin ada yang mereka mengalami berhasil gitu ya. Tapi tak sedikit juga mereka yang mengalami apa ya, sepertinya nggak tahu kemana semua dulu lagi itu kenangan itu gitu. Kalau boleh saya katakan memang indah juga, saudara. Kan masih ingat ya gimana kita pagi-pagi dijemput misalnya gitu kan, menara doa gitu ya, segala macam, mengikuti jam-jam yang apa ya, jam-jam berat gitu ya. Udah gitu, saudara, semua masih pada kerja gitu kan, masuk pagi lagi gitu. Gimana lah coba rasakan, saudara, doa jam 4 kan dulu kan dijemput kan, atau bukan jam 4, jam 2, 4 itu loh, harus masuk jam 7 pagi gitu kan. Waduh. Kadang-kadang ada kalau yang ini tertidur di menara gitu ya. Itu kan masa-masa yang apa ya, masa-masa yang indah kalau saya katakan gitu. Tapi sekarang saudara mungkin entah di mana gitu. Tapi pasti mereka saudara menyimpan sesuatu kenangan bersama dengan Tuhan. Ya, saat mereka mencatat setiap khotbah gitu ya. Mereka catat gitu ya. Saudara, hidup kita itu panjang sekali. Kita jalan terus bersama dengan Tuhan. Anak-anak juga, kalian punya, kalau misalnya saya ceritakan kayak gini, ya kalian gak ngerti gitu. Tapi kalian juga punya pengalaman bersama dengan Tuhan sendiri. Semua yang saya bilang ini bisa dibuktikan. Apa yang saya ceritakan ini semua adalah pengalaman gitu. Ya kalau saya ingat masa-masa kemarin itu luar biasa gitu. Tapi saudara, masa 3 tahun ini sungguh lebih luar biasa lagi. Kita benar-benar diajar sesuatu yang dimana kita bertekun gitu. Hari demi hari gitu kita bertekun gitu. Kasih kita kepada Tuhan, saya sangat yakin kasih saudara kepada Tuhan semakin bertumbuh, semakin meningkat. Karena apa? Saya terus menyampaikan firman Tuhan. Saya terus menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan. Bukankah perkataan Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri? Oh, di dalam perkataan Tuhan itu saudara ada hidup. Perkataan Tuhan itu adalah minyak, saudara.
Oh, saudara tidak mudah lagi goyah. Apa saudara yang saudara alami, apapun boleh bergoncang semua muka bumi ini. Oh, engkau tidak akan tergoncang. Karena apa? Ingat tadi, karena engkau melakukan firman-Nya, mengalami firman-Nya gitu. Karena engkau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Engkau belajar. Semua yang kupunyai ini atau yang dipunyai orang itu anugerah aja kok. Nanti akan dituntut pertanggungan jawab mereka. Iya. Setiap berkat yang diberikan Tuhan sama kita ada bagian orang lain. Nanti suatu saat orang yang mementingkan dirinya sendiri akan menderita. Sangat menderita. Jadi lihat ya. Engkau akan sanggup hidup dalam firman Tuhan. Engkau harus menghasilkan beberapa pengalaman praktis agar dapat meyakinkan orang lain. Nah, seperti yang sering saya katakan sama saudara. Pengalaman yang saya alami kan saya ceritakan sama saudara. Supaya saudara bisa yakin gitu. Tapi sekarang pun saudara punya pengalaman. Maka engkau bisa meyakinkan orang lain juga di luar sana. Siapapun dia. Sangat indah sekali saudara. Orang mendengarkan firman Tuhan. Tapi tidak terasa. Kalau dulu kan langsung ada gap kan. Sampai tukang taksi, sopir taksi itu takut kan ketemu kita dulu kan. Sudah datang dia. Wah. Apalagi dengan banyak kan orang Padang gitu kan. Wah, alergi lah sama Injil gitu kan. Tapi sekarang saudara, kita punya firman. Oh, kita nggak perlu harus kita menyebut nama Yesus lagi kan? Karena nama itu alergi buat mereka. Tapi apakah beda Tuhan yang kita punya sekarang dengan Tuhan Yesus? Oh, enggak lah. Mana beda. Hakikatnya sama kok. Cuman pekerjaannya yang meningkat. Oh, dia sekarang Tuhan alam semesta. Tuhan Maha Kuasa. Sekarang saudara, orang itu biasa menyebutkan Tuhan yang Maha Kuasa walaupun dia bukan Kristen gitu. Iya. Kadang-kadang saudara, kalau saudara dengerin ya para politikus-politikus atau apa ya, ahli-ahli tertentu gitu, mereka menyebut nama Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Walaupun mereka nggak ngerti, mereka hanya menyebut aja. Atau Tuhan yang Maha Esa gitu kan. Jadi sekarang saudara, ketika kita berinteraksi dengan orang, karena kita menghidupi Tuhan, karena kita percaya Tuhan sudah datang kedua kali, Tuhan sudah berinkarnasi gitu ya, menjadi daging gitu. Apalagi saudara berani percaya, hidupmu itu bukan kamu lagi gitu. Apalagi engkau mulai mengizinkan Tuhan hidup di dalam engkau, bertahta dalam hatimu. Waduh. Tanpa sadar saudara, orang-orang yang kita jumpai akan berjumpa dengan Tuhan. Iya, mengalami sesuatu. Saudara, ini pekerjaan yang sangat indah sekali saudara. Dan tahukah saudara, tanpa kita doa keliling gitu, tanpa kita gempur gitu kan, aku hancurkan roh-roh yang ada di istana gitu. Gak perlu lah. Enggak. Jadi saudara begini, ketika saudara nonton gitu, di dalam hati saudara saja, engkau memerintah. Iya. Jadi kerajaan kegelapan itu saudara, kerajaan si jahat itu tergoncang habis gitu. Oh, bukan dengan kuasa kita. Oh, bukan karena kita bernubuat, bukan. Karena kita duduk di kaki Tuhan. Karena kita menjadi orang sederhana. Oh, kita tidak punya
mimpi-mimpi yang tinggi-tinggi lagi kayak dulu. Enggak, kita menjalani hidup kita. Karena kalau kita itu punya mimpi yang tinggi, itu yang buat kita menderita kan. Iya, nggak bisa menikmati hidup. Jika engkau tidak dapat hidup dalam realitas firman Tuhan, tidak seorang pun akan bisa diyakinkan. Semua orang yang dipakai Tuhan mampu hidup dalam realitas firman Tuhan. Jika engkau tidak bisa menghasilkan kenyataan ini dan menjadi kesaksian bagi Tuhan, ini menunjukkan bahwa Roh Kudus belum bekerja dalam dirimu dan engkau belum disempurnakan. Ya. Nah, inilah pentingnya firman Tuhan. Apakah engkau memiliki hati yang haus akan firman Tuhan? Mereka yang haus akan firman Tuhan berarti haus akan kebenaran. Kebenarannya apa sih? Kebenaran kan luas ya. Kalau misalnya kayak gini, Tuhan itu sebetulnya gimana sih gitu. Nah, itu orang yang mulai mencari kebenaran gitu. Mencari kenyataan gitu loh. Dulu kan kita sebelum kita tahu bahasa roh gitu pengen gitu, tapi setelah tahu bahasa roh emang sudah gimana gitu. Oh, dulu kita sebelum kita tahu caranya berdoa, oh kita meniru orang berdoa gitu kan. Itu juga kan. Oh, sebelum kita itu bisa berkhotbah, wah, kita berusaha gimana supaya bisa berkhotbah. Setelah berkhotbah, oh kita pengen buat diri kita terkenal. Ah, setelah sudah ngalami semua, saya sudah cerita kan gimana? Sudah gimana sih? Ketika diizinkan, wah bisa berbicara di hadapan banyak sekali orang gitu. Oh, bukan orang-orang bodoh saudara yang saya hadapi gitu, orang-orang pintar gitu. Iya, orang-orang penting di perusahaan misalnya, ketika saya bicara gitu, dan mereka harus dengarkan saya gitu. Tapi sudah gimana sih? Kembali kepada bagaimana kita menghidupi firman-Nya kan? Bukan bagaimana kita dapat meyakinkan orang. Bagaimana membuat orang terpukau, bukan itu kan? Misalnya kalau saya meyakinkan saudara, wah dengan segala kesaksian-kesaksian yang saya miliki. Kalau saudara tidak menerapkan firman Tuhan, kalau saya terus ngajarin saudara. Saudara mungkin begini, hebat ya. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa dalam hidup saudara, engkau tidak menerapkan firman itu. Nggak ada gunanya saya bicara terus. Nggak ada kan? Lebih baik saya diam. Tapi puji Tuhan saudara. Saudara mau pelan-pelan gitu. Oh saudara, Tuhan itu sangat senang saudara. Ketika kita tekun datang kepada Dia. Iya. Oh, di waktu kemarin saudara, rasanya saudara kita belum mengerti. Karena Dia lagi nguji kita, ketekunan kita. Datang nggak kita? Ya. Oh, ternyata kita datang terus. Dibuka Dia pelan-pelan gitu. Diam-diam belenggu-belenggu yang ada di dalam diri kita, yang ada dalam jiwa kita, satu persatu itu runtuh gitu. Atau terputus gitu, rantai-rantai itu saudara. Tiba-tiba saudara, kita mulai dicerahkan gitu. Dan terjadi. Tadinya mungkin kita begini, aduh. Saya berat ya hidup ini. Oh, sekarang saya yakin gak lagi. Saya yakin sekali gak lagi.
Seperti yang saya katakan tiap hari kepada saudara, sekarang engkau bersemangat memandang masa depan. Iya. Ketika saudara tiap hari mendengarkan hidup di dunia ini sementara. Kalau kita percaya kepada pengaturan Tuhan, oh kita tidak akan bersungut-sungut. Karena masing-masing kan akan mengalami waktunya, akan mengalami masanya. Ya kan? Ada masanya tertawa, ada masanya menangis. Ada masanya menderita, ada masanya berbahagia. Ketika kita menderita, jangan bersungut-sungut. Ketika kita bahagia, jangan jumawa. Jangan sombong. Ketika posisi kita rendah, jangan bersungut-sungut. Ketika posisi kita tinggi, tetaplah rendah hati. Iya. Terapkan firman Tuhan. Mereka yang haus akan firman Tuhan berarti haus akan kebenaran. Dan hanya orang-orang seperti inilah, yang diberkati oleh Tuhan. Di masa mendatang, lebih banyak lagi firman yang akan Tuhan sampaikan kepada semua agama dan denominasi. Dia pertama kali berfirman dan memperdengarkan suaranya di antara engkau sekalian untuk melengkapimu, sebelum lanjut berbicara dan memperdengarkan suaranya di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, untuk menaklukkan mereka. Memang caranya kepada kita sekarang itu begini, saudara. Kalau saudara perhatikan ya. Kalau mereka, mungkin yang kita lihat di YouTube ya, mereka pergi berdua gitu ya. Mereka pergi kemana, menyampaikan Injil di mana gitu ya, di daerah apa gitu ya. Dan modelnya sih masih seperti itu sekarang gitu. Tapi banyak yang lain juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi kadang-kadang sudah langsung menutup diri gitu. Karena masih sama modelnya kayak apa? Kayak saksi Yehova itu loh saudara. Modelnya kayak gitu. Tapi sekarang yang sedang Tuhan kerjakan di antara kita, kalau sudah sadari gitu ya. Kita sedang menunggu Tuhan. Gitu. Memang kita sudah mulai masuk gitu. Tapi masuknya kita itu kayak ini loh. Kayak pengintai yang masuk ke tanah perjanjian itu loh saudara. Kita masuk ke dalamnya. Dan apa ya? Sekarang kerja Tuhan itu kayak gini saudara. Dia meyakinkan kita dulu gitu. Walaupun engkau gak melihat aku, tapi engkau merasakan aku kan. Walaupun aku menyembunyikan diri, tapi engkau yakin kan aku ada di sini kan. Gitu. Dilatih kita ini saudara. Dilatih kita itu hidup jujur. Hidup apa adanya kita. Iya kan? Sekarang misalnya ketika saya nasihati saudara, saudara nggak melihat lagi itu sebagai nasihat saya, tapi kayak nasihat Tuhan. Sambil saudara menjaga, nggak perlu saudara memuji manusia, karena sekarang kita fokus kepada Tuhannya gitu, yang sedang membimbing kita. Saya hanya dipakai sesaat saja, sesuai dengan anugerah yang dianugerahkan kepada saya. Oh, selanjutnya saya nggak boleh saudara terus mengajari saudara, nggak bisa. Makanya sebetulnya ini dikenal bukan ruang pendalaman Alkitab, bukan ruang pendalaman firman Tuhan, tapi persekutuan, bersekutu. Jadi sebetulnya lebih tepatnya itu kita itu sharing life gitu. Memang ada yang dipakai untuk apa namanya supaya tidak menyimpang gitu. Ada yang dipakai dulu. Jadi dia punya batasan-batasan gitu. Dia punya banyak pengalaman gitu.
Ya, cara Tuhan memanggil dia lebih dulu dengan dengan ketekunan menyelidiki segala sesuatu, mengalami banyak hal gitu. Nah, orang itu dipilihnya. Makanya kan sebelum sekarang ini kan, ya saya banyak mengenal para hamba Tuhan lah gitu. Mengenal berbagai jenis pengajaran dan ini. Banyak lah gitu ya. Karena memang Tuhan pilih seperti itu kan awalnya. Sehingga boleh istilahnya ya memberikan arahan-arahan lah. Batasan-batasan gitu. Bisa menjelaskan ini begini, ini begitu. Tapi selanjutnya itu tidak begitu diperlukan lagi. Karena saudara itu bisa langsung bersekutu dengan Tuhan kan. Bisa diajari dia. Pengalaman seperti yang saya jelaskan, saudara akan berkata gini, iya ya, itu kayak pengalaman aku kemarin gitu. Oke. Jadi semakin kita tekun gitu, semakin saya tekun gitu, maka saya juga melihat hasilnya di dalam diri saudara. Itu saya ketahui di dalam hati saya, di dalam roh saya. Dan kalau nanti saudara baca di sini, kira-kira seperti itulah yang dialami oleh Tuhan yang berinkarnasi ini, saudara. Tuhan yang maha kuasa ini. Kita boleh mengalami hal yang sama gitu. Jadi saudara, yang saya perhatikan gitu, saya mulai diam-diam gini ya. Perhatikan gitu. Kira-kira nanti cara engkau Tuhan mengizinkan kami ini menyebarkan firman itu gimana ya gitu. Saya tanya-tanya dalam hati saya gitu, gimana ya. Sambil saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ini kan dari dulu kan ya memang sudah kau panggil full timer. Terus kan engkau sudah lihat sendiri juga ketika aku pergi kemana-mana gitu, ya aku berani juga gitu. Ketika engkau suruh kemana gitu. Apalagi ketika engkau sudah meneguhkan kalau aku sepenuh waktu di hadapanmu gitu. Kan aku nggak takut. Dan ya aku melakukan. Bahkan kadang-kadang aku lancangkan Tuhan. Terlalu berani gitu kan. Jadi kalau misalnya yang seperti itu, ya saya istilahnya kalau mau meniru seperti itu, kayaknya saya bisa Tuhan gitu. Tapi kayaknya Tuhan gitu ya, engkau melakukan sesuatu kan. Bagi kami ini kayaknya spesial deh gitu. Spesialnya maksudnya gini, dia bekerja, sekeliling itu nggak tahu. Jadi Tuhan membuat kita itu biasa sekali gitu. Kayak kita nggak terlalu pintar gitu ya, nggak terlalu pintar memahami apa yang kita pelajari ini gitu ya. Iya, saya merasakan itu gitu. Tetapi diam-diam saya melihat gitu, Tuhan itu menampakkan diri melalui saudara dan menaklukkan orang-orang di sekitar saudara. Saya merasakan itu gitu. Saya mulai begini, oh kayaknya ini keren cara kerja Tuhan ini gitu. Iya. Ketika saudara berinteraksi, bicara sama orang gitu ya. Ketika saudara berkomunikasi dengan siapapun, berjumpa dengan siapapun, saya boleh merasakan gitu. Diam-diam Tuhan menampakkan diri melalui saudara kepada orang-orang. Apalagi kalau dikatakan tadi, engkau akan dipakai untuk menaklukkan mereka gitu. Apalagi kan hidup kita panjang. Kita kan tidak tahu. 1 tahun dari sekarang, tahun 2024 kita tidak tahu kan. 25, 26. Kita nggak tahu. Tapi dengan hidup yang kita punyai sekarang, kita berani menjalaninya. Ya. Dan diam-diam kesehatan saudara pun itu meningkat gitu. Nah ini firman Tuhan kalau kayak gini gitu. Ya, maksudnya itu kesehatan kita tidak tergantung dengan apa yang dialami oleh tubuh kita. Tidak. Enggak.
Kalau sudah misalnya batuk-batuk gitu ya, lemah gitu kan, flu berat gitu kan, nggak usah bersedih gitu. Justru nanti akan melihat gitu. Ketika mau menerapkan firman Tuhan, lihat kehidupan daripada firman Tuhan itu akan mengalir gitu. Justru imun kita itu makin kuat gitu, makin tinggi. Lihat, melalui firman Tuhan dan pewahyuannya, watak manusia yang rusak menyusut. Dia mendapatkan penampakan, tunggu ya, melalui firman Tuhan dan pewahyuannya, watak manusia yang rusak menyusut. Perhatikan ya kata-katanya ya. Mana dia? Jadi yang menyusut itu, kalau menyusut berarti kan berkurang ya. Watak manusia yang rusak menyusut. Dia mendapatkan penampakan sebagai manusia dan wataknya yang memberontak berkurang. Jadi lihat, dia mendapatkan penampakan sebagai manusia. Jadi kalau disebut di sini manusia itu, jadi sebetulnya saudara ya, manusia yang sekarang tidak layak disebutkan sebagai manusia, itu maksudnya. Karena kerusakannya. Manusia yang benar itu adalah dia itu berbuat baik gitu. Tidak ada kecurangan, dia tulus gitu. Tidak mementingkan diri sendiri. Itulah sebetulnya manusia standar, manusia normal gitu. Dia lapar dan haus akan kebenaran. Itu standar manusia normal gitu. Makanya dikatakan dia mendapatkan penampakan sebagai manusia. Jadi kita itu akan akan dibawa kepada satu keadaan di mana kita melihat atau kita mengalami bagaimana menjadi manusia normal itu gitu. Jadi manusia yang normal itu tidak ada ketakutan di dalam dia, tidak ada kegelisahan gitu, tidak ada keraguan di dalam dia, tidak ada sungut-sungut. Jadi mulai melihat itu, makanya dikatakan dia mendapatkan penampakan sebagai manusia dan wataknya yang memberontak berkurang. Kenapa harus berkurang saja? Kenapa tidak langsung berubah saja gitu? Nah tentu itu harus saudara tanyakan juga sendiri gitu kan. Kenapa harus begitu? Kenapa tidak langsung hilang saja gitu? Karena memang perjalanan kita panjang. Karena kita kan tidak bisa egois. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan sekarang, bisa kita mengalami sekarang kan anugerah. Betul nggak? Apakah karena kehebatan kita? Tidak kok. Ketika dia memilih Maria, apakah karena Maria sudah sempurna ketika melahirkan Yesus gitu? Kan tidak. Dia manusia biasa gitu. Apakah ada di dalam dia ingin menguasai anaknya? Kan ada kan? Karena dia tidak tahu bahwa anaknya itu adalah Allah itu sendiri. Wah itu kan sudah lancang kayak gitu saudara. Berarti kan watak kita itu yang memberontak berkurang. Supaya apa saudara? Supaya kita itu tidak cepat mencapai puncaknya kesempurnaan kita.
Makanya ada istilah berkurang. Makanya walaupun misalnya tuntutannya Tuhan itu tinggi, tapi untuk mencapai tuntutan itu perlahan demi perlahan gitu. Oh, dia nggak menuntut kita langsung berubah, langsung drastis itu. Enggak, kita bertumbuh normal. Pertumbuhan rohani yang betul itu normal, tidak karbitan, saudara. Tapi kan banyak kan para hamba Tuhan karbitan kan. Firman bekerja atas manusia dengan otoritas dan menaklukkan manusia di dalam terang Tuhan. Jadi dia menaklukkan kita tidak memaksa, tidak dengan kuasa. Tapi di dalam terang Tuhan artinya dia singkapkan kebenaran gitu loh. Dia singkapkan firman Tuhan. Roh Kudus itu mencerahkan kita gitu. Lalu dia menyembunyikan diri lagi. Supaya apa? Supaya kita mencarinya. Jadi kalau dulu saudara, kita sering dibangun. Kalau saya ingat awal-awal itu saudara, waduh rasanya itu anugerah. Hebat sekali gitu. Tapi belakangan kan, wah bisa mengalami alarm gak bunyi atau apa gitu kan. Supaya apa saudara? Supaya kita itu, supaya di dalam diri kita itu ada sedikit usaha gitu loh. Kita berjaga-jaga jadinya kan. Tapi kadang-kadang sudah berjaga-jaga betul, sudah cukup istirahatnya. Kadang-kadang saudara kalau sudah bangun itu misalnya jam 4 gitu ya. Atau jam 4 kurang gitu kan. Saya kadang-kadang itu nggak mandi dulu gitu. Karena apa? Kalau sudah mandi pas itu, justru pas sudah habis mandi pas jam segitu. Kalau mau, kalau ini, kalau sudah lagi mandi ya, sudah selesai mandi gitu kan, sudah pakaian gitu kan. Wah itu paling bisa kita bablas gitu. Karena apa? Segar kan, enak gitu tidurnya gitu. Makanya kadang saya itu paling jam 4.20 gitu ya. Atau 4.17 gitu ya, mandi. Nah, udah langsung naik ke atas gitu. Kalau kecepatan mandinya, aduh bisa bablas gitu. Karena enak sekali gitu tidurnya gitu. Nah, saudara, dia latih kita hal-hal yang kecil. Ibaratnya kalau saya boleh bilang sama saudara ya, ibaratnya kayak kita itu sedang membangun istana kita gitu, istana sorga itu. Saudara. Iya, karena memang ya sorga itu dari dalam diri kita ini loh saudara. Karena Tuhan di sini gitu loh. Saya lama kelamaan makanya Tuhan bilang, kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Lama-lama saya ngerti, oh ini maksudnya ya gitu. Jadi walaupun Tuhan itu rasanya itu mustahil untuk mengenal dia. Tapi sekarang saudara, kita mengenali sedalam-dalamnya dia saudara. Bahwa ternyata dia itu baik semata-mata. Gak ada kepalsuan di dalamnya. Gak ada ketidakbaikan di dalamnya. Gak ada kebencian. Bahkan sekalipun kata-kata kutuk yang diucapkan kepada kita, itu adalah kasih. Gitu. Nah, jadi apa yang membuat perlahan pertemuan kita? Karena gini ceritanya saudara. Kita ini jadi walaupun kita sudah mulai disempurnakan, kita ini masih punya beban manusia yang lain gitu loh. Kita terikat dengan mereka gitu. Orang-orang yang belum diselamatkan itu saudara. Kita terikat dengan mereka. Kita mesti menjadi bejananya Tuhan untuk menjangkau mereka gitu loh.
Orang-orang yang sudah ada, bahkan yang belum ada gitu loh. Karena kehidupan ini berjalan terus sampai semuanya dari hulu ke hilir disempurnakan gitu. Makanya kita masuk dalam hidup yang kekal gitu. Sekarang kan hampir boleh dikatakan kita itu tidak membicarakan kematian kan? Rasanya itu dalam pikiran kita, saudara, kayak kita itu nggak mati gitu, nggak mati secara fisik gitu. Karena apa? Firman yang kita dengar itu firman yang hidup sekarang. Apalagi dikatakan hidup selama-lamanya. Kalau itu terus saudara, itu saudara apa ya? Saudara dengarkan setiap hari. Maka itu menjadi alam pikiranmu. Apa untungnya engkau punya alam pikiran seperti itu? Apa untungnya kira-kira? Apa kegunaannya? Kegunaannya saudara membuat saudara itu hidup apa ya, enjoy gitu. Karena nggak ada yang kau buru-buru. Engkau bisa menikmati setiap detail. Ketika engkau bekerja, ya. Oh, engkau tidak dipaksa harus kejar target gitu. Engkau mulai sadar gitu. Bukan kamu yang kasih aku makan. Gitu. Tuhan yang kasih aku makan gitu. Ya, karena kan dari peraturan ketenaga kerjaan pun sebetulnya kan ada aturan gitu. Iya kan? Mana bisa mereka perbudak kita? Enggak. Makanya ada undang-undang tenaga kerja itu. Yang belakangan rasanya itu memang mempersulit gitu kan. Tapi pilihan di tangan kita kok. Pekerjaan yang Tuhan lakukan di zaman sekarang serta titik balik dari pekerjaannya, semua dapat ditemukan dalam firman-Nya. Jika engkau tidak membaca firman-Nya, engkau tidak akan mengerti apa-apa. Melalui makan dan minum sendiri dari firman-Nya, dan melalui keterlibatan dalam persekutuan dengan saudari seiman serta berbagai pengalaman nyatamu, engkau akan mendapatkan pengenalan penuh akan firman Tuhan. Hanya saat itulah engkau akan bisa sungguh-sungguh hidup dalam realitasnya gitu ya. Jadi ketika kita itu sungguh-sungguh, apa ya? Mana ini tadi? Ketika kita sungguh-sungguh, apa ya? Menerapkan firman Tuhan, haus dan lapar, makan dan minum firman Tuhan. Lalu kita itu apa namanya? Sharing life gitu. Nanti akan begitu, saudara. Ya. Memang dia membangun saudara itu perlahan-lahan gitu, saudara. Saudara perhatikan gitu ya. Tapi dengan terus kita dengan tekun menghidupi sedikit demi sedikit, maka seperti yang dimaksudkan tadi itu akan kita alami. Bahkan jauh lebih besar dari situ. Apa yang Tuhan katakan? Engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Kita akan mengalaminya. Jadi nampaknya mereka sudah mengalami perbuatan yang luar biasa. Tapi saudara yang Tuhan kerjakan di antara kita juga lebih luar biasa. Karena Tuhannya yang luar biasa, bukan kita. Kita akan mengalami realitas Tuhan. Itu terus mengalir, saudara. Kehidupan itu terus mengalir gitu. Kan kita akan menjumpai banyak orang. Mungkin akan banyak orang yang berlalu. Akan banyak orang yang ya akan meninggal gitu kan. Tapi kita akan menghadapi kan
orang-orang yang hidup kembali kan. Ya. Oh, Tuhan akan bawa ketika sudah waktunya. Oh, Roh Kudus akan bekerja gitu. Semakin banyak kan kita yang dipakai oleh Dia gitu. Semakin kita mengalami Tuhan. Kan Roh Kudus kan pasti menuntun kita seperti Roh Kudus menuntun Yesus kan. Kita mulai menyadari tidak ada secara kebetulan yang terjadi dalam hidupku. Oh, kita akan melihat saudara, pekerjaan Tuhan itu semakin nyata setiap hari. Firman-Nya yang kita hidupi, kita terapkan. Semua yang dijelaskan, jadi semua yang dijelaskan dalam nubuatan-nubuatan Alkitab itu. Sekarang masa penggenapannya. Jadi jangan lagi menunggu tentang kedatangan Tuhan, atau menunggu kerajaan 1000 tahun, atau langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Enggak. Yang kita tunggu itu dan kita hidupi itu Tuhan. Jadi bacalah firman Tuhan. Ya. Di tingkat manapun kita. Kalau ada yang tidak bisa baca, mau bisa mendengarkan gitu. Dengerin aja gitu. Bisa. Makanya lama-kelamaan saudara kita ini makin berhikmat gitu loh. Lama-kelamaan ketika kita merasakan Tuhan itu bekerja dalam diri kita, maka kita akan melihat cara kita menjelaskan kepada berbagai jenis orang akan berbeda-beda. Iya. Kita kan tahu, oh orang ini nggak mau dengar ini. Oh, Tuhan akan tutup pintunya. Kita kan mengalami masa itu. Tapi yang tidak boleh kita lupa adalah jangan pernah meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Itu. Ya. Baik atau tidak baik gitu. Jangan pernah tinggalkan gitu. Sesulit-sulitnya keadaanmu, makanlah firman Tuhan gitu. Iya. Tuhan tuh sangat mengasihi kita dan Dia sangat memperhatikan kita. Percayalah. Mari saudara, kita lihat hari-hari di depan ini saudara menjadi hari-hari yang sangat membuat kita bersuka cita. Apa yang dijanjikan firman Tuhan, semua kita akan lihat. Tuhan semakin nyata. Dan kalaupun Tuhan meninggalkan kita, kita tahu kita boleh merasakan Dia. Kita nggak perlu menyalahkan, Eloa, kenapa engkau meninggalkan aku? Enggak. Karena Dia tidak meninggalkan kita. Karena Dia sudah jadi nafas kita kok. Dia sudah jadi hidup kita kok. Dia sudah jadi sukacita kita. Dia sudah jadi kekuatan kita. Baik, puji Tuhan. Kita akhiri sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih buat perkataan-perkataan-Mu yang menghidupkan kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan.